Ya rakyat. Nih. Jadi yang menghendaki adanya sebuah negara adalah rakyat. Siapa yang menghendaki adanya suatu pemerintahan? Rakyat. Siapa yang menghendaki adanya undang-undang? Juga rakyat. Jadi pas kalau begitu yang memiliki kedaulatan itu siapa? Ya rakyat. Dari sini saja sudah kejawab. Ya. Jadi yang menghendaki kemerdekaan rakyat, yang menghendaki pemerintahan itu ada rakyat, yang menghendaki adanya sebuah undang-undang atau hukum adalah rakyat, maka yang memiliki kedaulatan ya rakyat. Rakyat semua. Nah, itulah negara namanya. Jadi negara tuh unsurnya 3. 1, undang-undang dasar. Ya. Yaitu hukum nantinya. Kemudian adanya rakyat. Dan ketiga, baru pemerintah. Nah, ketiga unsur ini kita sebut negara. Jadi negara itu isinya 3, saudara. Hukum, rakyat, dan pemerintah. Itu isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang semoga dan senantiasa dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, tentunya sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali di saluran kajian berfikir ini. Saluran yang senantiasa mengajak Anda dan kita semua untuk berfikir dan berzikir kepada Allah dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah sebagai hambanya. Nah, saudara pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita kembali masuk kepada kajian-kajian berdasarkan ayat-ayat Allah, dan inilah ayat-ayat yang sudah saya tampilkan di whiteboard ini sebagai satu bahan materi kajian pada kesempatan kali ini. Atau pada kesempatan yang kesekian kali ini. Semoga kiranya materi-materi yang saya sampaikan menjadi satu pembuka cakrawala pemahaman keislaman kita yang sudah sejak dari kita lahir ya umumnya sudah memeluk agama Islam, namun tidak banyak tahu tentang Islam, apatah lagi sunnah. Nah, inilah ayatnya dan inilah pula judulnya, masih dalam suasana kemerdekaan.
Ya, pada materi beberapa hari yang lalu ya sudah saya unggah ya judulnya ya kalau nggak salah itu kemerdekaan atau rahmat Allah yang telah dikhianati, dan ini adalah kemerdekaan tanpa kedaulatan rakyat ya. Tanpa kedaulatan rakyat adalah merdeka atau kemerdekaan yang semu. Tuh saudara, ya sudah pasti semu kemerdekaan itu. Karena tanpa adanya kedaulatan rakyat. Ini kalau mau kita telisik asalnya dari kata daulah atau daulat ya. Ini bahasa Arab, bahasa Quran. Bahasa Arab, bahasa Quran. Maka pas cocok, tepat, akurat, sesuai kalau yang kita bahas adalah didasarkan kepada ayat Allah. Begitu saudara. Nah nanti kita bagaimana connectingnya antara ayat dengan judul. Ini yang saya akan uraikan. Supaya umat Islam ya ngerti tentang apa itu kedaulatan, tentang apa itu bernegara, tentang apa itu politik, tentang apa itu hukum. Kan sebagian besar umat Islam kan awam. Ya. Nah, kebanyakan yang ngebahas itu para tokoh-tokoh politik. Ya, tokoh-tokoh politik baik itu tokoh politik maupun tokoh hukum itu yang ngebahas nggak ada secuil pun ayat. Padahal yang dibicarakan itu di dalamnya mengandung ayat, tapi tidak secuil pun dia mengkaitkannya atau mengkontekkannya atau mengkonektingkannya kepada ayat-ayat Allah. Padahal negara kita adalah negara yang berketuhanan. Akibatnya banyak yang melenceng, banyak yang nyimpang, banyak yang dikorupsi. Dari konstitusinya saja sudah mulai dikorupsi. Ntar kita lihat. Nah umat Islam nggak pada paham. Kebanyakan. Hanya sedikit orang yang paham. Itu pun juga nggak mampu menjelaskan secara akurat. Karena mereka melandasinya dengan referensi barat ataupun timur. Ya, para filsuf barat, para filsuf timur, nggak pernah ada yang mengkonektingkannya dengan Quran atau dengan hadis. Maka sangat minim nih kiai atau ulama yang ngebahas itu. Makanya saya bahas di sini biar pada ngerti. Baik. Ya, sebelumnya saya akan sampaikan dulu ya tentang kedaulatan rakyat ini dicantumkan di dalam preambul pada alinea keempat. Panjang alinenya. Nah, ini saya persingkat saja atau saya rangkum saja inti daripada kedaulatan rakyat yang tercantum di dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya pas banget berkaitan dengan kemerdekaan ini langsung dibaca tuh. Ya, dulu saya lagi sekolah masih dari mulai SD sudah ya pembacaan ini pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu pada preambul keempat dinyatakan di sana panjang ya. Ini saya simpelkan aja. Jadi kalimatnya begini yang sudah saya simpelkan nih. Untuk membentuk suatu pemerintahan, saya tulis sini. Jadi untuk membentuk suatu pemerintahan. Nah, ini. Untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia, kita landasi dulu ya. Jadi sebelum kita masuk kepada ayatnya ya, nanti ya saya berikan landasannya dulu supaya kita punya landasan ya ngebahas itu baik landasan secara konstitusi maupun landasan secara ayat. Ya. Maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan ya kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia. Apa itu? Ya, yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi kemerdekaan kebangsaan Indonesia ya itu undang-undang negara menjadi undang-undang negara nih sebagai undang-undang dasar negara. Negara apa? Republik Indonesia. Ya, Republik Indonesia yang berkedaulatan, ketemu kan? Berkedaulatan rakyat. Saya katakan, saya jadikan judul sana. Ya, jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu semu bila tidak rakyatnya berdaulat. Jadi kemerdekaan itu semu. Ya. Siapa sih yang menghendaki adanya? Ini kan bicara apa nih? Negara. Jadi siapa yang menghendaki negara itu ada? Yaitu bangsa. Siapa bangsa? Kita. Siapa bangsa itu? Ya rakyat. Nih. Jadi yang menghendaki adanya sebuah negara adalah rakyat. Siapa yang menghendaki adanya suatu pemerintahan? Rakyat. Siapa yang menghendaki adanya undang-undang? Juga rakyat. Jadi pas kalau begitu yang memiliki kedaulatan itu siapa? Ya rakyat. Dari sini saja sudah kejawab. Ya. Jadi yang menghendaki kemerdekaan rakyat, yang menghendaki pemerintahan itu ada rakyat, yang menghendaki adanya sebuah undang-undang atau hukum adalah rakyat, maka yang memiliki kedaulatan ya rakyat. Rakyat semua. Nah, itulah negara namanya. Jadi negara tuh unsurnya 3. 1, undang-undang dasar. Ya. Yaitu hukum nantinya. Kemudian adanya rakyat. Dan ketiga, baru pemerintah. Nah, ketiga unsur ini kita sebut negara. Jadi negara itu isinya 3, saudara. Hukum, rakyat, dan pemerintah. Itu isinya. Unsurnya kurang 1, hanya 1. Nggak bisa disebut negara. Cuma 2, nggak bisa disebut negara. Nah, disebut negara bila ada 3, ketiganya. Gitu, saudara. Jadi pemerintah adalah bagian dari sebuah negara. Undang-undang adalah bagian dari sebuah negara. Dan rakyat pun bagian dari sebuah negara. Tanpa rakyat ya nggak ada semua. Ada rakyat. Ya.
Tanpa pemerintah nggak bisa disebut negara. Pemerintahan doang, rakyatnya nggak ada. Siapa yang mau ngatur apa? Pemerintah ada, rakyat ada, tapi undang-undangnya nggak ada. Jadi bukan negara namanya, gerombolan, kumpulan orang. Nah, jadi itu disebut negara itu ya ini. Nah, kemudian berada dalam satu titik bahwa ini semua ada. Siapa yang menentukan adanya itu semua? Rakyat. Jadi negara kesimpulannya ada, ya, lahir dari rakyat. Jadi semua lahir dari rakyat. Makanya pantas, wajar, dan benar kalau yang namanya kedaulatan itu adalah milik rakyat. Dan kedaulatan itu tidak pernah diberikan secara full. Ya. Jadi hanya sebagian. Kalau sebagian berarti pemerintah ini adalah ya diberikan kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Sebutan lainnya kekuasaan terbatas dan dibatasi oleh hukum. Baik durasinya, berarti waktu, maupun kewenangannya untuk beroperasi. Itu pemerintah yang menentukan rakyat melalui hukum, punya batas dan dibatasi. Nah, pemerintahan itu ya, kalau di kita sistemnya presidensil yang sekarang nih. Jadi presiden itu bukan penguasa. Ingat, presiden itu bukan penguasa. Dia diberi kuasa. Siapa yang memberikan? Rakyat. Melalui mekanisme pemilu. Siapa yang menghendaki dia jadi presiden? Rakyat. Gitu. Siapa yang mengajukan dia sebagai presiden? Rakyat. Jadi itu. Berarti disitulah kehendak rakyat. Apa dia punya kedaulatan? Punya. Diberikan oleh rakyat. Terbatas dan dibatasi oleh hukum. Gitu. Ya. Nah itu tuh dulu tuh. Itu pahami dulu tuh. Dasar sekali. Orang belajar tata negara itu mestinya didasari pemahaman semacam ini. Yang jelas pasti ada. Yang jelas pasti ada. Ya, walaupun dalam bentuk kalimatnya yang lain. Dalam modul-modul pembelajarannya tuh. Tapi yang jelas itulah yang harus dipahami ya secara umum oleh seluruh rakyat Indonesia ini. Bahwa negara itu unsurnya 3. Bukan pemerintah doang. Bukan rakyat doang. Atau hanya ada hukum saja. Nggak mungkin. Dan itu pun ada. Karena tanpa adanya orang rakyat. Nah, kalau sudah memahami ini pembukaan. Begitu. Nah, bagaimana ini operasionalnya begitu? Maka dibuatlah lembaga-lembaga untuk menjalankan tugas mengoperasikan hukum negara. Makanya letakkan paling atas itu hukum. Nah, hukum ya. Sebelum hukum, di atas hukum ada satu kesepakatan yang namanya konstitusi. Ya, ini Pancasila sebagai konstitusi. Kemudian UUD 45 ya sebagai landasan hukumnya. Nah, baru di sini nih ada rakyat, ada pemerintah. Terikat oleh hukum baik rakyatnya maupun pemerintahnya. Hukum ini konstitusi. Konstitusi ini adalah hukum. Ya. Jadi ini terikat nih, rakyat terikat terhadap hukum dan konstitusi.
Pemerintah pun sama, terikat oleh hukum dan konstitusi. Makanya inilah yang disebut panglima. Semuanya ditentukan baik rakyatnya maupun pemerintahnya. Ya, pemerintahnya mengoperasikan hukum harus mampu melaksanakannya secara adil. Rakyatnya juga harus taat kepada pemerintahnya karena itu perintahnya dari undang-undang. Seluruh warga negara wajib taat terhadap pemerintah yang melaksanakan hukum dan undang-undang secara adil. Karena melaksanakan hukum secara adil itu perintah konstitusi, perintah hukum, perintah undang-undang. Rakyatnya taat karena juga harus perintah. Karena pemerintahnya mentaati konstitusi dan hukum. Nah, hak rakyat mendapatkan keadilan. Dari mana? Dari pemerintah. Pemerintah diperintahkan untuk berlaku adil. Dalam konstitusinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka seluruh rakyat Indonesia berhak secara hukum mendapatkan keadilan yang merata. Kan itu namanya bernegara. Begitu. Lah kalau pemerintahnya dikomplain oleh rakyatnya, nggak melaksanakan hukum, melanggar konstitusi, maka pemerintah yang seperti ini nggak akan tenang melaksanakan amanatnya kalau diprotes melulu. Mestinya kan gitu kan. Nanti kita lihat dalam operasionalnya. Apakah sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat ini? Nah, itu nanti jawabannya di sini. Ayat saja yang akan menjawab. Begitu. Ayat yang akan menjawab. Tapi saya pahamkan dulu, inilah kalau kita memahami bagaimana kita bernegara, bagaimana kita sebagai rakyat, dan bagaimana pemerintah sebagai pemangku jabatan yang diberikan oleh rakyat sebagai amanah. Nah, maka disinilah ayatnya berbicara. Ya, ini umat Islam 10 tahun nih paham nih. Lo mau ngaji bertahun-tahun kagak ada ngontek-ngonteknya ke negara, ke pemerintahan. Padahal itu hari-hari kita yang menghadapi bagaimana pemerintah ini melaksanakan kegiatannya. Nah, yang ternyata semakin hari semakin menjauh dari apa yang dikehendaki rakyat. Nah, ini ayatnya. Sekarang kita masuk kepada ayat ya untuk melihat nih yang barusan saya jelaskan. Ya. Ini ayatnya Bismillahirrahmanirrahim surat 48 ayat 10. Allah berfirman, Innalladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang mengikatkan diri baiatnya, berjanji setia kepadamu, kaknya ini personalnya berarti adalah pemimpin atau calon pemimpin yang dikehendaki oleh orang-orang. Nah, ini orang-orang ini kan banyak, berarti rakyat. Wah, itu kan cerita zaman dulu baiatnya umat kepada Nabi, baiatnya umat kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Yes, betul. Nanti kita tengok sedikit. Maksudnya mau searahkan nyontoh enggak sunnah begitu loh. Kan katanya qad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Sungguh ada pada diri Rasul dan sungguh pula ada pada sahabat Rasul adalah ya tabiin dan tabiut tabiin adalah uswah, bukan nabi doang uswah. Ya, sahabat kan nyontoh Rasul, berarti juga wajib dicontoh sama sunnah sahabat itu. Ya, K-nya adalah ya nabi, Rasul, mukmin, ya sahabat yang dikakkan tadi personalnya. Innama yubayyi'unallah, sesungguhnya kamu itu berjanji setianya kepada Allah.
Sesungguhnya bukan kepada personalnya. Personal itu adalah yadunya. Kuasa Allah diberikan kepada Nabi, kepada Rasul, itulah yadullah. Tangan Allah, kan begitu. Karena langsung Allah yang memberikan kuasa kepada Nabi, kepada Rasul. Seperti ayat ini. Ya Daud, apa ini? Bukan itu. Mana nih ayatnya nih? Wah, belum saya tulis ini. Ada di situ tuh. Ini. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah. Daud diangkat langsung oleh Allah sebagai khalifah. Ka. Ini juga ja'alnaka sama personalnya. Gitu kan? Nah, di sini ada yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah ada pada mereka. Nah, kalau ini yang dimaksudnya adalah tangan Allah, ya, ini him kan mereka, berarti kan rakyat. Ini terjadi setelah Rasul wafat, umat nih ngangkat siapa nih kan gitu. Berbaiat kepada siapa? Umat itu pada zaman Nabi itu setelah Nabi wafat. Nah, kan sempat juga tuh yang namanya orang bilang ya politik tuh begitu tuh. Begitu pemimpin wafat harus ada yang menggantikan, maka banyak orang yang ingin menggantikan. Itu yang berebut ingin menggantikan itu nggak ngerti sebenarnya dia. Nggak ngerti resiko, nggak ngerti tanggung jawab. Nggak ngeri dia. Padahal yang paling ngeri di sini siapa sebenarnya kalau saudara mau tahu? Inilah ayat yang paling ditakuti oleh Umar. Sahabat Umar tuh paling takut dengan ayat ini. Sampai-sampai ngumpet setelah Abu Bakar wafat ini. Wah, ini sih bakalan saja nih yang akan ditunjuk. Umar ngumpet, lari dulu dia kemana. Cari-cari. Nah kalau sekarang orang tuh ngeyel-ngeyel diri, nih gua angkat dong, nih gua angkat. Tahu, makanya ada hadis Rasulullah, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyah. Ya, seorang pemimpin rakyat itu ya akan dimintai pertanggungan jawabnya oleh rakyat, oleh umat. Ro'iyah itu rakyat, bahasa Arab juga, bahasa Quran juga. Ya, bahasa lainnya adalah umat. Ini makanya Umar takut kepada ayat ini nih sebenarnya. Dalam arti takutnya ini tawadu. Kalau nanti saya berbuat salah, ya, yang dikhawatiri Umar itu tanpa disadari dia berbuat salah itu. Kalau tanpa disadari itu kan, yang namanya orang nggak sadar berarti kan lupa kan manusia ada lupanya, ada salahnya. Itu yang ditakuti. Makanya Umar nggak mau. Ya tapi karena memang Allah menuntut menghendaki itu, umat pun menuntut menghendaki itu, ya mau nggak mau kan Umar jadi diangkat sebagai khalifah. Walaupun tadinya dia lari-lari. Tapi sekarang orang kan mau jadi pimpinan itu dikejar-kejar. Ngonyol-ngonyolin diri, nawar-nawarin diri. Tuh. Nah, disinilah ada yang namanya disebut dengan perjanjian. Kan begitu kan? Bai'ah itu artinya perjanjian antara umat dengan pemimpinnya. Antara rakyat dengan calon pejabatnya atau pejabatnya. Itu kalau dalam bahasanya Montesquieu itu adalah kontrak sosial begitu saudara. Mereka aja ngerti, padahal nggak pernah buka Quran. Sebenarnya yang ngerti duluan tuh mukmin mestinya. Ada kontrak sosial antara rakyat dengan orang yang ditunjuk ya sebagai pemangku jabatan. Bai'ah itu perjanjian.
kontrak antara rakyat dengan pemimpin. Jadi ini jauh sebelumnya sudah dipraktekkan oleh para nabi, para rasul, para sahabat tentang masalah mubai'ah. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga saudara kan terjadi yang namanya baiat itu adalah kesepakatan, kesetujuan, persetujuan. Ya. Dalam konteks lain adalah bai'ah itu jual beli gitu kan. Lah ya berjual beli itu kan persetujuan antara pembeli dengan pedagang. Kan bai'ah namanya. Sama-sama setuju. Deal istilahnya. Nah itu ya. Nah, di sini selanjutnya faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih. Nah, biasanya dalam perjanjian itu disepakati dalam perjalanan ada pelanggaran-pelanggaran, ada kesepakatan-kesepakatan yang dilanggar. Baik yang dilanggar oleh pemimpinnya maupun yang dilanggar oleh yang dipimpinnya. Kedua-duanya mempunyai dampak, mempunyai akibat, mempunyai konsekuensi yang akan kembali kepada dirinya. Nafsihi, ala nafsihi. Tuh. Tetapi waman aufa bima ahada alaihullah, yang konsisten terhadap janjinya kepada Allah. Ingat kan janji kepada Allah. Fasayuktihi ajron adima, akan mendapati ganjaran yang besar. Ntar kita lihat ada ajron adim, ada ajron karim. Ya. Belum tentu orang yang mendapatkan ajron adim mendapatkan ajron karim. Orang yang mendapatkan ajron karim pasti akan mendapatkan pula ajron adim. Bukan atim ya. Ini bukan tok tapi kurang titik. Nah, kembali ke sini. Berarti ya, kontrak sosial itu dalam bernegara itu sangat rawan dengan apa? Rawan dengan pelanggaran, pengingkaran janji. Baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun oleh rakyatnya. Rakyat yang memutuskan bai'ah berarti melanggar. Ya, melanggar kesepakatan kesepakatan hukum. Makanya konsekuensinya adalah hukuman istilahnya, pengadilan. Siapa yang melakukan? Pemerintah, penguasa yang melakukan putusannya. Oh, dia melanggar. Jadi melanggar hukum itu sama juga melanggar mubai'ah, kan begitu. Nah, itu kalau rakyat. Kenakan pula hukuman yang adil. Ya, jangan tidak adil. Sebaliknya, bagaimana kalau pemerintah yang melanggar? Tanda tanyanya besar, saudara. Ketika pemerintah berubah menjadi penguasa, nggak bisa diadilin. Biasanya begitu. Biasanya begitu dan faktanya memang begitu. Kalau pemerintah banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan pelanggaran, itu rakyat nggak bisa mengadili karena rakyat tidak punya kuasa di dalam mengoperasikan hukum. Ya kan? Rakyat tuh nggak punya segala perlengkapan negara tentang bagaimana mengoperasikan hukum dan konstitusi, kan sudah diserahkan kepada pemerintah. Jadi yang memiliki pemerintah. Itu problem besar, saudara. Ya, padahal
dia sudah melanggar kesepakatan, memutuskan mubai'ah. Kapan dia bermubai'ah? Mubai'ah itu adalah janji dirinya kepada Allah untuk mengatur rakyat. Coba pelantikan. Pasti kamu agamanya apa? Islam. Quran itu yang dipakai. Dan kalimatnya demi Allah, saya akan bla 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 bla. Itu dia sedang berbai'ah namanya. Kepada Allah. Ya. Sedang berbai'ah kepada Allah, sedang berjanji kepada Allah bahwa dia telah disetujui, telah diangkat oleh rakyatnya, di mana rakyatnya ini adalah yadullah, tangan Allah juga. Kan gitu. Tangan Allah ada di umat. Lah orang-orang kafir aja ngerti itu. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Lah kita orang muslim kok gak paham. Benar itu ungkapan. Tangan rakyat adalah tangan Tuhan. Ini ayatnya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka kan banyak, berarti rakyat. Nah ini aladzi. Begitu saudara. Nah, ternyata dilanggar apa yang dia sepakati, kesepakatan bersama ini, bahwa pemerintah akan taat hukum, akan taat konstitusi. Hukum dan konstitusi, dua hal yang disepakati oleh pemerintah untuk dioperasionalkan sesuai dengan amanat rakyat. Sudah diserahkan bagaimana caranya bernegara itu melalui undang-undang, karena rakyatnya sudah membuat undang-undang dan sudah membuat Pancasilanya. Maka kesinilah semuanya sumbernya. Begitu saudara. Ketika sudah diserahkan seluruhnya berdasarkan undang-undang dan Pancasila sebagai konstitusi, maka dia pun, pemerintah pun harus taat kepada hukum dan konstitusi. Dalam bernegara, perangkatnya juga dibuat. Lalu dibiayai perangkat itu. Ada aparat hukum kan, ada kejaksaan, ada kepolisian, ya ada mahkamah, semuanya dibiayai oleh rakyat. Pemerintah itu tinggal jalanin doang, nggak ngeluarin duit. Yang ada malah digaji dia. Ya, nggak digaji dia, malah mendapatkan apa yang diberikan oleh rakyat. Lah kemudian kalau dia jahat kepada rakyatnya, kan biadab sekali saudara. Dibiayai iya, disaranai iya. Kok malah menggunakan amanat dari rakyat untuk membuat rakyat sengsara. Kan pertanyaan besar. Nah itulah yang disebut dengan apanya? Istidraj nantinya. Mendapatkan ya ajron adim ya dengan cara merusak. Makanya nggak mulia dia. Ada ajron karim, ada ajron adim, saudara. Ajron adim adalah perbendaharaan bumi dengan segala isinya, sumber daya dengan segala tetek pengeknya, itu ya mendapatkannya. Jadi sebenarnya Allah memang tahu bahwa manusia itu senang terhadap perbendaharaan. Katakanlah harta. Ya. Allah ngerti, Allah tahu. Makanya kulillahumma malikal mulki tu'til mulka, kemarin sudah dibahas. Wahai Allah yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan, yang memiliki negara, yang memiliki segalanya, berikanlah kepada aku, kan begitu. Dengan kata lain, aku minta dong. Allah mau kasih, tapi syaratnya engkau taat kepadaku, kan begitu. Taat kepadaku berarti mentaati bagaimana prosedur Quran ditaati. Ini prosedurnya Quran, cara mentaati Quran.
Kalau Qur'annya kayak begini tuh, semua orang memahaminya beda-beda masing-masing. Tapi kalau sudah Quran sudah diekstrak menjadi Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, terus turun ke bawahnya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah ekstrak dari ayat-ayat Allah. Makanya digunakanlah konstitusi ini untuk disepakati oleh seluruh rakyat yang ada, apapun keyakinannya, apapun partainya, apapun agamanya, apapun pemahamannya. Makanya Pancasila adalah konstitusi negara. Satu-satunya negara Republik Indonesia yang memasukkan Allah, yang memposisikan Allah sebagai landasan pertama dalam Pancasila. Maka dia pun dilantik jadi presiden atau wakil presiden itu sumpahnya, bai'ahnya adalah wallahi, demi Allah. Jangan main-main Anda. Anda sudah bersumpah, seorang presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya adalah bersumpah. Kata-kata wallah itu udah luar biasa. Tapi setelah itu sumpahnya, mubai'ahnya Anda batalkan sendiri dengan cara tidak mau taat konstitusi, tidak mau taat hukum. Dia malah mempermainkan hukum, mempermainkan konstitusi dengan cara mengubah, melanggar, menambah dan mengurangi sesuai dengan selera pemerintah. Akibatnya pemerintah berubah statusnya menjadi penguasa. Bukan presiden lagi. Nah iya, kalau presiden itu kan punya batas. Batasnya 5 tahun. Paling lama dalam satu durasi. Kalau mau ditambah lagi ya 5 tahun dalam durasi yang kedua. Minta nambah, ya harus ada dong hukumnya. Kalau hukumnya sudah membatasi 5 tahun kali 2, ya sudah, nggak boleh nambah. Maksain. Nah itu dari situ kelihatan. Nah yang lebih fatal lagi, yang berkaitan dengan judul kedaulatan. Ya, yang dengan judul kedaulatan. Kan mestinya begini hierarkinya. Ada MPR, ada DPR, ada presiden. Ya. Ini badan atau lembaga ini legislatif, ini eksekutif, ini yudikatif. Ya. Orang bilang ini adalah trias politika. Ya. Trias politika. 3 lembaga hukum, 3 lembaga negara yang mesti ada dalam sebuah negara. Ada bagian yudikatif, ya, ada ini yang membuat dan mengubah, ini adalah mengesahkan, dan ini adalah yang melaksanakan, eksekutif, mengoperasionalkan, itu presiden dengan menteri-menterinya. Nah, ini begini nih susunannya dulu di zaman Orde Lama Orde Baru, dan memang yang benar seperti ini. Ya. Ini lembaga tertinggi. Kalau tertinggi berarti ya paling atas. Dan ini lembaga tinggi. Nanti kiri kanannya nanti ada MA, ada Mahkamah Agung, ada BPK dan sebagainya. Dulu kan begitu kita diajarin. Nah, ini bagian pelaksananya nih. Ini dikontrol dalam melaksanakannya. Yang namanya ngontrolnya bukan dari samping, dari atas. Baru kelihatan. Nah,
DPR bagian kontrol, bagiannya apa? Melaporkan ke sini, ke MPR. Ini ternyata ada pelanggaran ini, maka MPR melihat di dalam pelaksanaannya hasil laporan daripada DPR. Jadi pengawas, perpanjangan tangan dari MPR. Siapa MPR? Lembaga tertinggi negara, representasi dari rakyat. Representasi dari rakyat. Enggak, kan kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya kan masa rakyatnya yang ya namanya bukan organisasi. Negara kan organisasi besar. Nah, maka representasinya beberapa orang yang kompeten, sangat kompeten, duduk di sini. Atas kehendak siapa? Atas kehendak rakyat. Dipilih oleh rakyat, didudukkan oleh rakyat sebagai representasi. Nah, termasuk juga DPR, representasi dari rakyat sebagai perwakilannya. Dan ini yang mengangkat dan melantik. Mengangkat dan melantik adalah rakyat, menyerahkan kepada maka presiden mendapatkan mandat dari rakyat melalui lembaga DPR tadi. Nah, sejak reformasi hilang. Disejajarkan MPR, DPR, presiden sejajar. MPR, DPR, presiden. Ini sejajar. Nggak ada yang lebih tinggi. Sejak reformasi. Itu awal kerusakan reformasi itu. Dimanfaatkanlah oleh para penjahat politik di sini nih. Jadi rakyat itu sudah tersingkir kedaulatannya. Sudah diambil alih, sudah dirampok, sudah diganyang. Sejak reformasi. Rakyat nggak ada lagi di sini. Karena bukan lembaga tertinggi, ini sama nih. Ini akhirnya bekerja sama dalam kejahatan, sejajar. Makanya nggak ada yang bisa menjatuhkan presiden. Karena presiden bukan mandataris MPR. Presiden mandatnya kemana? Dari rakyat. Lah rakyat adanya di sini. Nah sini udah nggak ada rakyat. Makanya tuh kemerdekaan tanpa kedaulatan rakyat, merdekanya semu. Bohong. Nggak ada kemerdekaan sekarang itu. Ya. Tapi Allah rubah, Allah tingkatkan zaman sekarang itu. Setiap orang bisa berbicara lewat medsos. Tuh. Itu pertolongan Allahnya di situ tuh, imbangannya di situ. Makanya mau berlaku curang seperti apapun kelihatan pemerintah sekarang tuh. Ya. Tapi mereka sudah tutup mata, tutup telinga, nggak mau lagi, padahal sudah dihinakan oleh rakyat. Ya, mereka nanggrang aja di sini nih, merasa bener aja pemerintah tuh. Ya, padahal sudah melanggar konstitusi. Ini sudah awal melanggar di sini nih. Jadi siapapun yang jadi presiden setelah reformasi, siapapun orangnya, itu sudah merebut kedaulatan rakyat. Mengambil alih kedaulatan rakyat secara full. Makanya sebutannya secara politik dia penguasa, bukan lagi presiden. Secara hukum presiden, tetapi secara politik dia sudah penguasa. Dan politik itu posisinya di atas. Nih, jadi politik yang melahirkan hukum. Gitu kan? Sebenarnya di atas politik ada lagi moral. Di atas moral apa? Adab. Di atas adab, akhlak. Tuh, ini tertinggi.
Orang berakhlak itu pasti adabnya baik. Orang beradab itu pasti punya moral. Lu gak usah jauh-jauh dah, dia ngomongin moral aja udah nggak ada moralnya. Hah? Lah, sedangkan politik itu ya harus dilandasi moral. Moral udah nggak ada, maka politiknya rusak. Nah, politik ini bisa mengubah hukum, bisa mengacak-acak hukum politik tuh. Karena hukum itu lahir dari politik. Maka politik, hukum tidak berdaya di hadapan politik. Karena politik bisa mengubah hukum. Nah, ini kerjaannya nih. Yang tidak ada hukumnya dibikin, yang hukumnya menghalangi dirinya, kan kata Mahfud MD begitu. Ya, kalau ada penghalang berupa hukum, maka hukum itu akan dirubah. Itulah disebut nggak punya moral, amoral. Sedangkan politik yang dilandasi moral itu pasti bagus hasilnya. Tapi politik yang tidak dilandasi oleh moral yang baik, maka tadi nggak pakai moral politiknya itu. Maka lebih banyak tindak kejahatan, tindak pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi. Tuh, jadi sudah tidak ada lagi sejak reformasi sampai detik ini apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Tidak ada lagi. Maka kemerdekaan yang tampil hari ini adalah kemerdekaan semu. Rakyat bebas berbicara, tapi ada ancaman. Oh, pemerintah membuka kok. Orang nggak dibatasi berbicara di muka umum. Iya, dalam hal-hal tertentu diincar, dibidik. Dengan kata lain, siapa yang sudah membahayakan kekuasaanku, nah itu. Yang sudah membahayakan gagalnya proyekku, yang mengancam eksistensi aku punya hobi, aku punya mau, nah itu yang diincar. Kalau bicaranya enggak menyangkut masalah kepentingan dia, kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, ya masih dibebaskan. Itu maksud bebasnya. Tapi jangan coba-coba kalau sudah menyentuh pribadinya, keluarganya, sampai tingkat membahayakan diri dan keluarganya, maka seluruh perangkat milik negara akan digunakan untuk mengincar orang itu. Siapapun dia. Mau mantan pejabat, mau mantan militer, mau mantan, enggak pandang bulu. Kan dia punya kuasa. Tuh, saudara. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan kemerdekaan semu. Ya, kelihatannya iya bebas. Mau bicara di medsos, mau memaki-maki, mau dengan bahasa-bahasa yang udah menurut saya memang kelewatan gitu kan. Tapi ya itulah konsekuensinya yang harus diterima. Ya, kalau hanya dibully, kalau hanya dikata-katain, tetapi tidak mengancam eksistensi kepentingan dia, ya bebas. Tapi kalau yang sudah mengancam, jangan tanya. Jangan tanya, apalagi orangnya orang biasa. Hilang dia sebentar juga. Nah, tapi kalau yang sudah terlanjur viral itu memang agak mikir-mikir juga pemerintah. Kayak Tio misalnya tuh, itu udah viral itu. Nggak gampang istilahnya kan. Nah, seperti itulah saudara, gambaran sebuah negara yang sudah melanggar moral, sudah melanggar adab, nggak punya akhlak, maka lebih banyak. Jadi bahayanya seorang pemerintah itu ya yang melanggar baiatnya. Ini ayat berlaku umum dan seluruh negara pasti menggunakan ini istilahnya. Kan do kontrak sosial tadi kan. Bahwa perjanjian itu memang wajib ada dan mesti ada antara rakyat dengan pemimpinnya. Dan di kita Republik Indonesia, para pemimpinnya sebagian besar bahkan hampir semuanya akan
melanggar karena sudah melanggar di awal. Jadi MPR ini yang tadinya representasi dari rakyat sudah bukan lagi representasi dari rakyat. Makanya rakyat mau protes kayak apapun, mau karena memang udah haknya sudah ditiadakan. Pemerintah sudah mentiadakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu sudah menjadi miliknya. Makanya program negara nggak ada. Program negara itu nggak ada, yang ada program partai. Siapapun partainya yang menang, maka program partai itu akan menjadi program negara. Jadi program partai karena jadi pemimpin orang partainya, maka program negara yang sudah ada sebenarnya diganti dengan programnya dia. Menjadi program nasional. Kan tadi prolegnas itu kan ya program partai yang masuk di situ. Jadi kalau udah ganti-ganti presiden, udah pasti programnya berubah-ubah, udah pasti programnya ganti-ganti. Ya 5 tahun nggak cukup menjalankan program negara. Negara punya program itu butuh waktu puluhan bahkan bisa jadi ratusan tahun. Berprogram bukan 5 tahun mau bikin apa, saudara? Ya, daripada membiayai program lebih baik membiayai politik karena yang ngancem bakal menggantikan dirinya itu udah ngantri. 5 tahun bikin apa? Rakyat juga bingung nuntut supaya bisa memenuhi segalanya. Nggak bisa juga 5 tahun. Ya akhirnya para pejabat-pejabat itu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah semuanya bagaimana dia punya uang dari rakyatnya untuk modal pemilu tahun berikutnya atau durasi berikutnya. Parahin negara udah. Karena nggak ada yang mikirin program negara dan bikin program negara nggak ada. Program yang berkelanjutan nggak bakal ada. Ini sebentar lagi nih yang hari ini memimpin punya program unggulan tuh udah diprotes, sudah dibully, udah nggak karu-karuan. Ganti saja tahun depan bubar. Maka setiap periode entah 10 tahun, entah 5 tahun, ya, tapi biasanya maksa untuk 2 periode. Itu akan meninggalkan program mangkrak. Mangkrak itu artinya nggak bisa dilanjutkan karena ganti presiden, ganti di program, ganti cara. Begitu aja terus tuh. Program cuma 5 tahun, 10 tahun, mau bikin apa istilahnya. Ya, daripada membiayai program, maka programnya itu kita biayai untuk mengumpulkan uang supaya saya bisa diangkat lagi, dipilih lagi. Udah begitu doang, udah kebaca. Nah, udah kebaca. Jauh kan? 180 derajat dengan Umar, jauh banget. Dengan sunnah, jauh. Orang mah takut jadi pemimpin karena akan dimintai pertanggungan jawabnya oleh Allah, oleh rakyat paling tidak. Nah, disinilah makanya presiden setelah lengser nggak punya tanggung jawab. Ke siapa coba tanggung jawabnya? Proyek-proyek, program-program yang sudah dilaksanakan oleh dia, yang ditinggalkan oleh dia, mempertanggungjawabkannya kemana? Karena lembaganya nggak ada. MPR bukan lagi mandat presiden yang jadi sejak reformasi, ya itu bukan mandataris MPR, bukan. Ya, bertanggung jawabnya ke siapa? Pidato kenegaraan di depan MPR DPR bukan representasi dari rakyat lagi sejak reformasi. Ya, pertanggungjawaban turu istilahnya ya lingkaran lu aja udah. Habis ceramah, habis pidato, tepuk tangan, ya udah itu sekitar mereka aja, orang mereka udah kerjasama kong kali kong, nggak ada yang bisa saling menjatuhkan, yang ada saling menguatkan agar tetap berkuasa. Itu yang ada. Ya, jadi udah nggak bisa dipercaya itu, sulit. Karena mereka begitu selesai menjalankan programnya atau menjalankan
jabatannya sebagai presiden atau sebagai menteri selama 5 atau 10 tahun itu nggak ada pertanggungan jawabnya kepada rakyat. Wajar kalau hari ini di luar lembaga-lembaga ini kan udah bukan, maka rakyat demo, protes, dan terus-menerus diminta, dituntut pertanggungjawabannya itu. Sampai ke liang lahat itu akan terus dimintai. Begitu dia mati, ganti yang bertanggung yang meminta pertanggungjawabannya ya Allah dan orang-orang yang pernah dirugikan. Apa nggak ngeri? Itu yang ditakuti oleh Umar, ente nggak pada takut, maksa pengen jadi pemimpin, pilih dong saya. Dasmu kan begitu istilahnya. Minta dipilih, setelah dipilih begitu saudara. Hah? Nah itulah saudara yang dapat saya sampaikan. Ya, makanya disinilah kudu paham para mukmin, para muslim, orang Islam. Begitulah keadaan yang ada berdasarkan sorotan ayat ini. Jadi, kalau udah mengatakan ini kan zaman-zaman Republik Allah, ya jauh-jauh hari sudah memberikan ayatnya. Karena namanya sistem kekuasaan itu bisa Allah turunkan secara mono itu artinya monokrasi ya. Ya, modelnya kekuasaan itu berada tak satu orang, namanya raja, monarki. Ada yang Allah berikan kepada apa? Demokrasi, artinya kepada tangan-tangan masyarakat ya. Setelah zaman Nabi itu selesai, kan kesininya sudah mulai Nabi sendiri setelah itu kan diserahkan kepada apa? Kepada umat. Kan gitu. Berarti kekuasaan itu bisa Allah serahkan secara personal individu kepada Nabi dan Rasulnya seperti ayat ini. Inna ja'alnaka khalifah. Berarti ini personal, mono namanya. Nah, kemudian kalau ini wa ja'alakum mulukan. Allah jadikan kamu, kum berarti jamak, berarti alladzi adalah orang-orang yang diberi kuasa. Mulukan itu kuasaan atau kerajaan. Ya. Jadi mau monarki, mau demokrasi ya, sama-sama Allah berikan modelnya. Tinggal pilih mau yang monarki atau yang mau demokrasi. Kalau demokrasi berarti republik, kalau yang monokrasi berarti kerajaan. Kerajaan istilahnya udah bukan zamannya lagi kan begitu. Sekarang zamannya zaman republik. Berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Ya. Jadi masih sesuai dengan Quran. Karena Quran akan menjawab tantangan yang akan datang dari awal Quran diturunkan sampai akhir zaman itu berlaku terus. Ya, makanya ketinggalan kalau saudara membaca Qurannya zaman dulu aja, baca hadisnya zaman dulu aja. Nggak bisa nyelesain hari ini. Nah, itu kiai-kiai kebanyakan begitu tuh ngebahasnya modelnya zaman dulu aja, khalifahan zaman dulu aja. Khalifahan zaman dulu tuh monokrasi. Ya, semodel dengan kerajaan khalifahan itu. Nah, setelah ke sini ya kan bukan model khalifahan yang monokrasi kan nggak bisa diterapkan. Hari ini zamannya adalah demokrasi ya. Wa ja'alnakum mulukan. Itu republik. Sebagaimana hari ini yang kita praktekkan adalah republik. Nah, kalau orang hari ini republik dan demokrasi kemudian haram, itu nggak sesuai dengan ajaran Islam, bertentangan dengan khalifahan, nah, nggak ngerti dia, gitu, nggak ngerti. Jadi hari ini ada orang yang, ayo kita tegakkan khalifah, ayo kita tegakkan khalifahan di muka bumi. Ini udah nggak match lagi, saudara. Ya, ini udah pernah saya bahas tuh tentang masalah khalifah itu. Nanti dalam kesempatan lain kita pertajam lagi. Dan itu saudara, ya, jadi negara Republik Indonesia ini sebenarnya sudah sejalan di awal, ya, di niat awalnya sudah sejalan tuh adanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, udah seperti itu setting dan desainnya. Tapi tadi ya para pengkhianat-pengkhianat itu kan kemarin materinya sudah, para pengkhianat-pengkhianat itulah yang merampok kedaulatan rakyat sehingga kemerdekaannya adalah semu bagi rakyat hari ini.
Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dimengerti, dipahami, dan kalau tidak mengerti, belum paham, makanya tulis di kolom komentar. Ramaikan kolom komentarnya. Ya, ramaikan dengan bertanya, ramaikan dengan mengkonfrontir boleh. Silakan konfrontir. Saya suka dikonfrontir. Ya, tentunya dengan dalil gitu, dengan argumentasi, dengan dasar keilmuan. Itu namanya diskusi. Tapi kalau membuli bukan diskusi namanya, itu mah ya cekak ilmu tapi nggak setuju dengan apa yang disampaikan. Ya, silakan perbanyak komentar, yang belum paham silakan tanya, yang tidak paham juga silakan tanya, yang tidak setuju juga silakan argumentasinya. Tulis. Insya Allah yang saya pahami akan saya jawab. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.